Halo teman-teman robotik, balik lagi di channel InnoRobo Robotic School. Be smart, be creative, be inovatif. Nah, pada video sebelumnya kita sudah merakit sebuah alat pembaca sensor suhu ruangan menggunakan microcontroller Node MCU dan juga DHT11. Lalu data hasil pembacaan sensor tersebut kita tampilkan di serial monitor. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menampilkan kembali pembacaan sensor ini di halaman web. Bagaimana videonya? Simak terus sampai habis ya. Baik, di sini kita sudah membuat program pembacaan sensor DHT11 untuk ditampilkan di serial monitor. Nah, bagi teman-teman yang belum membuat programnya, bisa dilihat kembali di video sebelumnya atau klik link yang ada di deskripsi video. Baik, pertama-tama kita akan kita akan panggil atau include dua buah file. Yang pertama adalah esp8266 wifi.h. Kemudian yang kedua esp8266 webserver.h. Nah, jadi ini dua file library yang utama yang harus ada ketika kita membuat sebuah web server dan juga wifi. Nah, kemudian kita akan definisikan esp8266 web server ini sebagai server dan kita masukkan portnya 80. Jadi port ini defaultnya adalah 80 ya. Oke, kemudian kita akan membuat konstan karakter. Yang pertama SSID. SSID ini terserah teman-teman mau dikasih apa, yang nantinya adalah sebagai nama wifi kita. Kemudian yang kedua passwordnya kita masukkan. Nah, setelah itu di dalam void setup kita akan memanggil sebuah perintah untuk mendefinisikan wifi modenya sebagai access point. Maka kita ketikkan wifi.mode dalam kurung wifi_ap. Perintah berikutnya kita akan setting untuk access point name-nya yang sudah kita definisikan di atas, yaitu SSID berikut passwordnya. Kita ketik wifi.shop.ap dalam kurung SSID, pass ya, variabel passwordnya. Kemudian masih di dalam void setup kita akan memanggil web server untuk menampilkan data dari pembacaan sensor suhu. Nah, teman-teman bisa ketikkan seperti ini. Kemudian kita bikin function dengan nama tampil data. Oke, kemudian kita bikin di luar void setup, kita bikin void function tampil datanya sebagai berikut dan manggil perintah web server kembali untuk mengirimkan ke klien pembacaan dari data berbentuk teks sehingga bisa dibaca oleh web browser. Lalu kita buat stringnya di sini, suhu, titik koma, lalu kita akan rubah dulu float ke string. Nah, si float ini adalah data dari DHT11 ya. Tapi sebelumnya kita akan mengeluarkan dulu variabel float ini keluar. Kita simpan di atas biar nanti bisa dipanggil dari mana saja ya. Oke, buat seperti ini. Kita hapus di void loopnya, floatnya. Lalu kita tinggal masukkan variabel data yang akan ditampilkan di web server. Lalu kita akan buat di void loopnya untuk
menghandle klien yang masuk ya. Oke, kita coba compile. Nah, ternyata ada error di sini, salah menuliskan huruf I. Dan ininya kita coba dulu untuk menampilkan temperatur. Nah, satu lagi ada yang tertinggal, yaitu untuk memulai web servernya ya. Kita ketikkan di sini server.begin untuk memulai web server agar bisa jalan di web browsernya ya. Kita upload dan compile langsung, kita tunggu sampai selesai. Nah, setelah done uploading, kita buka di HP kita coba koneksikan ke WiFi yang tadi kita buat. Di sini saya membuat dengan nama monitoring suhu. Silakan teman-teman masukkan passwordnya kalau udah ada password, lalu buka web browser di handphone teman-teman, mau Chrome atau web bawaan dari handphone. Lalu setelah terbuka, ketikkan alamat IP 192.168.4.1. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Ini adalah data yang ditampilkan dari sensor DHT11 ya. 28.00 itu adalah suhu dalam bentuk Celsius ya, yang udah kita rubah dari float ke string. Dan kalau kita lihat di serial monitornya, itu sama, temperatur 28.00 derajat Celcius. Tinggal kita tambahkan untuk Celciusnya atau humidity-nya, sama seperti di program sebelumnya. Nah baik, itu dia bagaimana cara menampilkan hasil pembacaan sensor DHT11 di web server ya. Setelah sebelumnya kita menampilkan di serial monitor, kemudian kita tampilkan di web browser yang nantinya kita bisa olah menjadi data yang bisa dipakai untuk men-trigger sebuah kipas angin atau AC. Baik, nanti di kesempatan berikutnya kita akan coba men-trigger untuk alat-alat elektronik. Mungkin videonya sampai sini dulu. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel Innorobo Robotics School. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.